Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Novita SPD, panggilan Novi. Saya adalah salah seorang CKP Angkatan 8 Kabupaten Agam. Saat ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat saya di sekolah. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Baiklah Bu, sebelum kita memulai percakapan praobservasi ini, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Ibu, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Novi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rina Devi, biasa dipanggil Ibu Devi, dan saat ini saya mengajar di SD 18 Kota Tinggi, khususnya kelas 6. Terima kasih atas perkenalannya Bu Devi. Baiklah Bu Devi, hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan Bu Devi. Setelah melakukan praobservasi ini, saya akan melakukan observasi di kelas Bu Devi, di mana nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Devi lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Devi lakukan. Pada percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Devi. Bu Devi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya baiklah Bu Novi, di sini saya meminta bantuan kepada Bu Novi untuk mengembangkan kompetensi saya, yaitu mengenai langkah-langkah kegiatan di dalam belajar. Bagaimana yang nanti Bu Devi ingin untuk saya amati? Saya ingin meminta bantuan kepada Bu Devi untuk mengamati langkah-langkah pembelajaran, yaitu di bagian pendahuluan. Bagaimana penilaian Bu Devi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, bagian pendahuluan ini sangat penting kita lakukan, karena pada bagian pendahuluan ini ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu yang pertama membuka pelajaran dengan salam, sapaan hangat, doa, mengecek kehadiran sehingga murid merasa diperhatikan dan bersemangat. Kita dapat mengondisikan kelas sehingga murid merasa nyaman dan senang selama proses pembelajaran berlangsung. Kita dapat memastikan semua murid-murid benar-benar siap secara emosional dalam menerima pembelajaran yang akan kita berikan. Kita dapat menggali pemahaman murid terkait materi yang akan dipelajari. Dengan memberikan beberapa pertanyaan, murid akan mengetahui materi, tujuan, dan gambaran kegiatan yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan murid benar-benar serius dan fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, saya merasa kegiatan pendahuluan itu sangat penting untuk dilakukan. Terima kasih Bu Devi. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Devi? Dengan adanya observasi ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi saya di masa yang akan datang sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Kira-kira kapan Bu Devi dapat melakukan pembelajaran tersebut di kelas? Insya Allah kalau Bu Novi berkesempatan bisa Bu Novi lakukan pada hari ini. Berarti pada hari Rabu tersebut izinkan saya untuk melakukan supervisi kelas ya Bu Devi. Saya akan mencatat semua langkah-langkah kegiatan pendahuluan yang Bu Devi lakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah kita ambil. Bu Devi, setelah melakukan kegiatan observasi di kelas nanti, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Ratna Daryeni, OPD, pada waktu pendampingan.
Baik, Bu Devi. Sebelum mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini, Bu Devi? Baik, Bu Devi, setelah kita berbincang mengenai langkah-langkah kegiatan pendahuluan tadi, saya mendapatkan gambaran tentang apa saja yang harus saya lakukan pada observasi nanti dengan mempersiapkan diri dari sekarang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Bu Devi. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti. Saya akhiri percakapan praobservasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa untuk itu kepada Rafa, dipersilakan untuk memimpin doa. Iya. Berdoa mulai. Baik anak-anak, terima kasih Dafa. Nah, untuk selanjutnya, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yang mana lagu ini akan langsung dipimpin oleh Nadila. Ada Nadila, silakan untuk memimpin lagu. Depan Nadila. Terima kasih Nabila. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut kepada pelajaran kita selanjutnya, Ibu akan make absen kehadiran kalian ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Bagaimana kabarnya? Ada yang tahu? Mudah-mudahan pikiran baik-baik saja. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu silakan dibuka buku kalian terlebih dahulu tentang pelajaran yang akan kita bahas, yaitu adaptasi makhluk hidup. Silakan untuk pertama kali kalian baca dulu di
mampu memahami apa yang akan dipelajari hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi makhluk. Nah, adapun tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, anak-anak ibu mampu untuk menjelaskan pengertian dari adaptasi makhluk. Yang kedua, agar anak-anak ibu mampu untuk menjelaskan apa tujuan dari adaptasi makhluk hidup tersebut. Kemudian yang ketiga, agar anak-anak ibu mampu membedakan jenis-jenis dari adaptasi makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan, agar anak-anak ibu mampu menyebutkan contoh-contoh adaptasi makhluk hidup, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Silakan disiapkan alat pelajarannya. Jika sudah siap, bisa kita lanjut. Agar kita lebih semangat, mari semuanya berkumpul. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut pelajaran kita, yaitu mengenai adaptasi makhluk. Tadi anak-anak itu tidak ditugaskan untuk membaca buku oleh masing-masing tentang adaptasi makhluk hidup. Sekarang siapa yang bisa jawab apa itu adaptasi makhluk hidup? Coba siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan bulan. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada pendapat lain? Ada yang berbeda jawabannya dengan bulan? Ya. Jadi adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Nah, makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya tentu ada tujuannya. Betul tidak? Ya, ada tujuan. Apa saja tujuan dari adaptasi makhluk hidup itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eliza Novita, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Agam yang berasal dari SD Negeri 18 Kota Tinggi Kabupaten Agam. Hari ini saya ditemani oleh Bu Depi sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik kemarin. Saya juga didampingi oleh Ibu PP, Ibu Ratna Daryeni. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu. Hari ini saya akan melanjutkan kegiatan saya kemarin, yaitu pasca observasi bersama Ibu Depi. Ya, silakan. Baiklah, Bu Depi. Seperti kesepakatan kita kemarin, bahwasanya setelah melakukan observasi, saya akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi bersama Bu Depi dari kegiatan pendahuluan yang telah Bu Depi lakukan di kelas 6 kemarin. Ada beberapa pertanyaan terkait jalannya kegiatan pendahuluan yang telah Ibu Depi lakukan di kelas kemarin. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pendahuluan yang sudah Ibu Depi lakukan di dalam kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Depi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin, Bu Depi? Terima kasih Bu Novi atas waktu dan kesempatannya. Di sini menjawab pertanyaan dari Bu Novi, yaitu bagaimana perasaan saya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung. Jadi ketika pelaksanaan observasi yang namanya di videokan ataupun diobservasi, tentu pertama ada juga merasa tegang atau bagaimana. Tapi lama kelamaan setelah dijalani, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar.
Alhamdulillah sekali Bu Depi ya, observasi kita kemarin berjalan dengan lancar. Di sini Bu Depi bisa Bu Depi ceritakan kembali tentang kegiatan pendahuluan yang telah Ibu Depi lakukan kemarin. Ya Bu Novi, untuk kegiatan pendahuluan yang telah kita coba laksanakan kemarin, yang pertama yang mana pembelajaran itu dimulai dengan salam, menyapa murid dan menanyakan kabar. Lalu kemudian dilanjutkan dengan berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila bersama anak-anak, dan berikutnya yaitu mengecek kehadiran murid. Setelah itu untuk kegiatan literasi, saya meminta murid-murid untuk membaca teks yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kemudian melakukan ice breaking untuk membuat anak lebih fokus, kemudian melakukan persepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak murid. Iya. Kalau menurut Bu Depi, sejauh mana pengembangan yang telah Ibu Depi lakukan? Apakah kegiatan pendahuluan yang Ibu Depi lakukan kemarin sudah berhasil atau sudah memotivasi anak untuk mengikuti proses pembelajaran Bu Depi? Kalau menurut saya, yang usaha sudah kita lakukan. Cuman tentu namanya manusia tentu ada juga kekhilafan atau ketidaksempurnaan. Seperti contoh yaitu masalah literasi kemarin rasanya setelah anak-anak membaca, saya merasa kurang memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dibaca oleh anak. Mungkin itu rasanya kekurangan yang saya rasakan. Menurut Bu Depi, dengan adanya kendala yang Ibu Depi temukan kemarin, kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya, Bu Depi? Untuk pembelajaran berikutnya, mungkin setelah anak membaca, memberikan umpan balik seperti pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang telah mereka baca. Intinya supaya mereka memahami betul apa yang mereka baca, agar kedepannya mereka lebih bersemangat lagi karena diberikan umpan balik, begitu ya Bu Depi? Iya. Menurut Bu Depi, ada yang perlu ditambahkan untuk kegiatan pendahuluan untuk proses pembelajaran berikutnya, Bu Depi? Untuk pendahuluan, saya rasa mungkin sampai di situ yang bisa saya lakukan. Iya. Dari langkah-langkah yang Ibu Depi sudah lakukan kepada anak murid Bu Depi, apakah mereka sudah fokus atau sudah termotivasi atau sudah siap untuk menerima pelajaran yang akan Bu Depi berikan pada hari itu? Kalau menurut pendapat saya, mereka sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, bisa bersemangat. Yang pertama karena ada media yang menarik, media interaktif yang menarik bagi mereka. Iya Bu Depi. Dari kegiatan yang telah Ibu Depi lakukan kemarin, izinkan saya juga memberikan umpan baliknya ya Bu Depi. Seperti yang Ibu Depi katakan tadi, di mana kemarin saya juga menemukan hal yang sama dengan Bu Depi. Bu Depi telah melakukan kegiatan pendahuluan dengan sangat baik. Seperti yang Bu Depi katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita berusaha bagaimana kegiatan proses pembelajaran kita itu memang maksimal dan murid itu betul-betul memahami atau betul-betul paham kegiatan apa yang akan mereka dapati pada hari itu. Baiklah Bu Depi, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan supervisi kita membuahkan hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin dengan adanya usaha kita bersama. Mungkin hanya itu percakapan supervisi pasca observasi kami pada hari ini Bu Pepe. Mungkin kegiatan pasca observasi ini saya tutup.
dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih atas waktunya sekali lagi Bu Depi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.